Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa belajar kembali melalui pembelajaran online, masih sama dengan bab yang sama, yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, kali ini misalkan bahas tentang kelanjutan yang kemarin, yaitu tentang penyakit yang bisa terjadi pada organ reproduksi manusia. Nah, yang kedua, melanjutkan yang kemarin, sebelumnya ada penyakit AIDS. Nah, sekarang misalkan bahas tentang penyakit gonorrea atau kencing nanah. Nah, kencing nanah ini terjadi apabila kalian uh, ditularkan melalui hubungan seksual secara bebas. Bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Akibatnya itu radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Ya. Matanya mengeluarkan nanah ini. Tanda dan gejalanya terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas terbakar saat buang air kecil. Ya Allah, nauzubillah min dzalik sekali. Lalu selanjutnya ada sifilis ya, yaitu penyebabnya oleh bakteri Treponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual secara bebas. Akibatnya kerusakan organ reproduksi pada stadium lanjut. Sifilis ini menyerang hati, susunan syaraf, dan otak. Ya, tahapannya pada sifilis ini akan adanya bintik pada organ reproduksi yang mengalami bintik ya, bintik-bintik pada organ reproduksi dan pada sekitar bibir, sekitar mulut. Lalu bintik tersebut akan menyebar pada seluruh tubuh dan nantinya akan mempengaruhi pada sistem susunan saraf dan sistem hati ya. Jadi jika pada tingkat lanjut akan menyebabkan yang namanya kematian. Ini untuk sifilis. Selanjutnya yaitu ada yang namanya herpes genital. Penyebabnya oleh virus herpes simplex serotipe 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker rahim. Ya Allah, nauzubillah sekali. Dan yang terakhir yaitu ada keputihan. Nah, penyebabnya oleh parasit seperti jamur, namanya Candida albicans protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri dan virus. Ya, bakteri ini atau virus ini menyukai lingkungan dengan mengandung gula dan hangat, atau suka dengan tempat yang lembab. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Wah, semoga saja kita tidak termasuk ke dalam golongannya ya. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi wanita. Ya, itu ya macam-macam dari penyakit organ reproduksi. Semoga kita terhindar dengan penyakit tersebut. Selanjutnya ada cara pencegahan. Nah, dengan cara pertama menjaga kebersihan, lalu sering-sering benar-benar membersihkan dengan benar organ reproduksi, lalu tidak membiasakan bertukar handuk atau pakaian, kenakan celana dalam yang terbuat dari katun agar terasa nyaman dan adanya sirkulasi udara yang masuk. Selain itu, jangan memakai celana yang terlalu sempit dan ketat. Selanjutnya, jika kamu ingin buang air besar, bersihkan daerah dubur dari depan ke belakang. Menggunakan sabun ataupun antiseptik ya. Lalu pada saat menstruasi gunakanlah pembalut yang lembut untuk menyerap darah yang keluar dan sering-seringlah ganti pembalut sesering mungkin. Karena kalau tidak akan menyebabkan yang namanya bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan infeksi. Lalu kalian juga bisa harus rajin mandi ketika mengalami yang namanya menstruasi karena ketika kalian mens ini akan mengeluarkan yang namanya kelincar keringat sehingga lebih baik mandi sesering mungkin. Lalu pada saat head juga pengeluaran cairan dari vagina akan berlebihan dan kalian bisa mencucinya dengan air hangat
Akan tetapi kalau cairannya itu berbau dan terasa gatal, maka periksalah ke dokter. Ya. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah setia mengikuti pembelajaran IPA pada bab sistem reproduksi manusia. Mungkin kalian bisa mengerjakan tugas pada halaman itu latihan ulangan bab 1 ya, halaman 22 sampai dengan 24, yaitu bagian A dan B ya. Cukup kalian kerjakan itu, dan nantinya bisa kalian kirim melalui email ya, melalui email dengan foto saja. Jadi kalian jika udah selesai kalian foto dan kalian kirimkan fotonya melalui email Miss ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran bab pertama ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Miss sampaikan dan mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.